Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku SMK, MK dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi untuk membantu pembelajaran di rumah mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama akan kita pelajari di sini adalah pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, dan lain-lain. Pengertian kekuasaan dalam suatu negara. Karena ada pemerintahan, ada kekuasaan yang berkaitan. Kekuasaan ialah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan negara ialah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan dalam kehidupan negara tersebut. Kemudian, menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, atau A, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang dalam suatu negara. Yang C, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Itu menurut John Locke. Sedangkan menurut Montesquieu, dia yang terkenal ajarannya adalah trias politika. Dia membagi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Berikutnya konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Pertanyaannya, pembagian kekuasaan di Indonesia, di negara kita dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, sistem pembagian kekuasaan ini. Ya. Pemisahan kekuasaan, tadi pembagian sekarang pemisahan, yaitu kekuasaan negara itu dipisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan ini adalah negara Amerika Serikat. Konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal ialah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itulah pembagian negara secara horizontal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara Indonesia dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian, pemerintah pusat
yaitu berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat di sini ya, yaitu di pemerintah pusat itu sistem pembagian kekuasaannya, kekuasaan konstitutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan moneter. Sementara di pemerintah daerahnya berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pembagian kekuasaan secara vertikal, hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terjalin dengan koordinasi. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan wilayahnya muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya azas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan azas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Itu adalah kewenangan daripada pemerintah pusat. Berikutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perhatikan, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pertama adalah 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Itu nilai yang terkandung di dalamnya. Bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga, yaitu nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, yang dimiliki bangsa Indonesia ini. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Yang kelima, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai dan roh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat pada pertama, kebebasan terbagikan atau terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang B, kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat atau kontrol publik. Ini yang diharapkan dalam negara kita. Yang C, pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Dan yang keempat adalah supremasi hukum. Inilah nilai dan roh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Demikian sekilas materi yang dapat disampaikan. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih perhatiannya, semangat belajar, semoga kamu menjadi anak yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Para siswa-siswa semuanya, tolong jangan lupa subscribe di channel Warga Negara Milenial, serta like dan komen Anda ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.